Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk malam hari ini kembali kita beribadah kepada Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan, pengagungan hanya bagi Engkau Bapa. Kami berterima kasih kepadamu, Engkau memberi kami kesempatan untuk kami boleh memuji memuliakan Engkau. Berkati ibadah kami pada malam hari ini. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kau berkati kami semua, baik jemaat-jemaat-Mu maupun kami sebagai hamba-hamba-Mu, pelayan-Mu, diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Kami siap memuji-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita memuji Tuhan pada malam hari ini. Ku cinta keluarga Tuhan. Haleluya. Fokus kita hanya kepada Tuhan di dalam kita mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Engkau Tuhan yang setia. Waktu-Mu pasti yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Puji Tuhan. Engkau Tuhan yang setia.
kami amenkan pujian kami pada malam hari ini Tuhan. Waktu-Mu pasti yang terbaik dalam hidup kami dan kami percaya Engkau Allah yang siap memberkati kami, memulihkan kami, dan malam hari ini kami siap diberkati lewat pembacaan firman-Mu, lewat perenungan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu pada malam hari ini. Berkati kami semua Bapak, urapi kami, urapi hati kami, urapi pendengaran kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan pemberitaan firman-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami siap mendengarkan suara Tuhan malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah banyak memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam kitab Bilangan Fatsalnya yang ke-13, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29. Sekali lagi, pada kitab Bilangan Fatsalnya yang ke-13, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29. Kita baca dengan penuh iman. Firman Tuhan, sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Ayat 27 mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Ayat 28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Ayat 29, orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, malam hari ini yang menjadi tema saya adalah jangan batasi kuasa Tuhan. Amin. Sekali lagi, jangan batasi kuasa Tuhan. Kenapa jangan batasi kuasa Tuhan? Karena kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas bagi saudara dan saya. Amin. Nah, dari hal ini kita tahu bersama bahwa dalam perikop Fatsal yang ke-13 yaitu ke-12 pengintai. Ke-12 pengintai ini yang diutus oleh Musa untuk mengintai. Tetapi apa yang terjadi? Di antara 12 pengintai ada 10 pengintai yang menekankan soal hambatan daripada sebuah kesempatan. Dan mereka menyimpulkan bahwa Israel terlalu lemah untuk mengalahkan musuh. Itu terdapat dalam ayat yang ke-31 firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ini adalah salah satu perkataan yang melemahkan. Ini adalah salah satu perkataan hambatan. Nah, apa yang menjadi patokan penilaian mereka yaitu apa yang mereka lihat bukan iman. Betul? Mereka tidak melihat dengan iman mereka. Sehingga mereka berkata bahwa Israel terlalu lemah untuk mengalahkan musuh. Nah, penduduk negeri itu menurut 10 pengintai ini, di sana ada para raksasa. Yang kedua, tembok-temboknya itu tinggi. Yang ketiga, mereka merasa bahwa orang-orang Israel merasa seperti belalang. Hal ini merupakan sebuah ketidakpercayaan. Sehingga berdampak apa? Sehingga berdampak mereka menyampaikan kabar yang busuk. Kenapa mereka tidak melihat dengan iman mereka? Mereka tidak melihat dengan iman mereka bahwa Tuhan yang mereka sembah, yang telah menolong mereka di masa lalu itu sangat besar kuasanya, lebih besar dari segala musuh yang ada di depan mereka. Nah, kabar busuk itu sehingga menyebar kepada yang pertama siapa? Yaitu kepada pemimpin mereka. Kepada siapa? Musa dan Harun, terdapat dalam ayat yang ke-28.
Di sini sangat jelas saudara, firman Tuhan, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Saudara, ini adalah bukti bahwa dan menjadi satu pelajaran bagi kita, baik selaku sebagai anak, kakak beradik, sebagai istri, sebagai suami, sebagai orang tua. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua malam hari ini, bahwa apapun yang kita dengar di luar sana atau apapun yang coba menjelek-jelekkan pemimpin kita, baik dalam pelayanan, lingkungan pekerjaan, lingkungan keluarga, belajar dari hal ini. Jangan sampai kita menyebarkan hal-hal yang melemahkan, hal-hal yang kabar-kabar yang tidak benar, kabar-kabar busuk yang melemahkan, bahkan khususnya melemahkan iman. Dan yang kedua, dampak yang kedua yaitu kepada teman sepelayanan atau teman seperjuangan. Contohnya yaitu dalam ayat yang ke-31, Kaleb. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Saudara, kemanapun Anda pergi dan berada, jangan sampai hanya karena hal sekecil apapun itu menyebarkan, ya, kalau dengan kata lain itu bergosip, menyebarkan hal yang tidak benar sehingga melemahkan rekan sekerja, rekan pelayanan, sehingga mereka lemah, melemahkan mereka. Nah, yang ketiga, kabar busuk yang ketiga itu kepada orang percaya yang belum dewasa rohani. Dalam ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-33, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ayat 33, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Ini saudara, dalam kehidupan orang percaya, jangan sampai ketika kita mulai bertumbuh secara rohani, dan ada jiwa yang baru yang Tuhan percayakan kepada kita, ada hal buruk sekecil apapun itu, intinya ada hal yang harusnya ditangkap secara positif tetapi diambil secara negatif dan disebarluaskan. Orang yang jiwa yang masih baru ini, iman mereka akan dilemahkan. Jangan sampai perkataan kita, jangan sampai perkataan buruk, kabar yang busuk kita sebarkan sehingga melemahkan iman orang-orang di sekitar kita. Amin. Nah, akibat dari ketidakpercayaan menyebabkan sebuah pemberontakan. Akibat ketidakpercayaan menyebabkan pemberontakan. Dari apa? Dari telinga-telinga yang mendengar ini. Nah, bukti-buktinya itu terdapat dalam Bilangan Fatsal yang ke-14 ayat 1 sampai yang ke-10. Ayat yang pertama di sana yaitu menangis. Nah, yang kedua di sana ada pengeluhan atau persungutan. Firman Tuhan, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Hal ini menyebabkan bangsa Israel bersungut-sungut kepada pimpinan mereka. Karena apa? Telah mendengar kabar yang busuk, kabar yang melemahkan ini. Nah, yang ketiga yaitu bangsa Israel melihat kembali ke Mesir. Kita tahu bersama bahwa Mesir adalah gambaran dunia. Mesir yang adalah zaman jahiliyah, adalah zaman di mana belum benar-benar mengalami Tuhan secara pribadi. Jangan sampai perkataan kita melemahkan orang lain, oke? Karena itu sedang membatasi kuasa Tuhan. Dan yang keempat,
Mereka menginginkan pemimpin yang baru, ayat yang keempat. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Mereka kembali mengingat ke Mesir dan apa? Mereka menginginkan pemimpin yang baru. Jangan sampai kita melemahkan lingkungan sekitar kita, bahkan meminta pemimpin yang baru. Nah, yang kelima itu mengancam untuk merajam Kaleb dan Yosua. Ayat yang ke-10 bagian A. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Kedua orang itu adalah siapa? Penyampai kabar baik, yaitu Kaleb dan Yosua. Terkadang ketika kita ada di pihak Kaleb dan Yosua, ketika kita memberitakan kabar baik, ada begitu banyak halangan-halangan yang akan coba merintangi hidup kita, yang coba melemahkan kita. Tetapi percaya bahwa sebagaimana Tuhan membela Kaleb dan Yosua, dalam ayat yang ke-10 bagian B, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Di sini bukti nyata bahwa Tuhan menyertai Kaleb dan Yosua. Yang menjadi perenungan kita di hari-hari ini, apa yang kita kabarkan dalam menghadapi wabah virus corona. Ada begitu banyak ketakutan, kekhawatiran, kecemasan mulai menghimpit kehidupan kita. Masalah perekonomian, masalah rumah tangga, keluarga, apapun itu sedang dan mulai melemahkan iman kita. Malam hari ini kita belajar bersama-sama saudara. Jangan sampai kita terus bersungut-sungut. Terus bersungut-sungut oleh karena keadaan. Lebih baik kita beriman bahwa Tuhan kita lebih besar dan kuasanya tidak pernah terbatas ruang dan waktu. Amin. Ada firman Tuhan yang berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Amin. Nah, saya teringat dengan kesaksian ada salah satu ibu yang datang waktu hari Sabtu pagi di pastori, saudara, dengan tidak sengaja kesaksian ibu ini boleh meneguhkan firman yang akan saya bawakan malam hari ini. Ibu ini berkata bahwa ketika saya di rumah, ada keluarga saya yang dari jauh telepon, Bu, lagi makan apa? Sehat kan? Hidupmu, keluargamu terpelihara kan? Dengan iman ibu ini berkata, oh iya, saya dipelihara oleh Tuhan. Padahal apa? Ibu ini berkata dengan jujur bahwa di rumah yang biasanya mungkin ya makan daging, ya lebih dari itu. Tapi ada saat tertentu Tuhan mengizinkan saat adanya virus corona. Tuhan mengizinkan keluarga dari ibu ini tidak makan daging, ya mungkin hanya makan sayur. Ibu ini berkata demikian, tetapi secara tidak langsung ibu ini tidak menyadari bahwa sedang meneguhkan firman yang akan saya bawakan malam hari ini. Dengan kata lain, ibu ini sedang berkata bahwa dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang luar biasa baik, akan terus memelihara kehidupannya pribadi, bahkan keluarganya. Dan apa saudara? Hal itu merupakan kabar yang baik bahwa keluarga ibu ini sedang dalam pertumbuhan iman di dalam Tuhan. Amin. Nah, puji nama Tuhan. Dari tema saya, jangan batasi kuasa Tuhan dengan hal-hal yang segala pengeluhan, segala hal kabar busuk. Nah, berikut bagaimana cara untuk tidak membatasi kuasa Tuhan? Yaitu yang pertama, tidak menyerah untuk terus beriman kepada Tuhan. Artinya apa? Optimis. Nah, itu terdapat dalam Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-30. Kita baca bersama-sama. Sekali lagi Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-30, firman Tuhan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak,
kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Di sini saudara adalah salah satu perkataan iman dari Kaleb. Dia optimis bahwa Tuhan yang dia sembah sanggup menolong dia, sanggup menyertai apapun yang akan dia lakukan, termasuk mengalahkan musuh. Kaleb adalah seorang yang beriman dan dia tidak khawatir masalah yang akan dihadapi di depan. Demikian bagi saya dan saudara, apapun yang sedang kita alami di hari-hari ini, percaya bahwa miliki iman yang seperti Kaleb dan Yosua. Mereka tidak menyerah, tetapi mereka terus berserah, terus beriman bahwa Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang penuh kuasa. Pertanyaannya yang menjadi pertanyaan penting bukanlah seberapa besarkah masalah itu, atau seberapa besarkah aku, tetapi pertanyaan yang utama adalah seberapa besarkah Allahku, seberapa besarkah Allah yang saya sembah. Malam hari ini kita belajar bersama bahwa jangan kita menyerah, tetapi optimis bahwa Tuhan sanggup menolong kita, amin. Dia sanggup memelihara setiap kehidupan kita. Yang kedua, miliki ketetapan hati. Pasal yang ke-14 ayat 6 sampai yang ke-9. Bagaimana Yosua dan Kaleb mereka memiliki ketetapan hati. Khususnya kita akan baca bersama dalam ayat yang ke-9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu sebab mereka akan kita telan habis. Yang berikut, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ini kata yang berikut yang menguatkan bangsa Israel. Percaya bahwa perkataan ini akan terus menguatkan setiap kita. Jangan takut, tetapi miliki ketetapan hati, amin. Atau pendirian yang teguh. Yang pertama tadi beriman kepada Tuhan, tidak menyerah. Yang berikut miliki ketetapan hati. Yang ketiga, jadilah pendoa syafaat. Jadilah pendoa syafaat. Seperti siapa? Musa. Terdapat dalam Bilangan 14 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-19. Saya tidak akan bacakan, tetapi nanti saudara baca, yaitu terdapat dalam Pasal 14 ayat 13 sampai yang ke-19. Bagaimana Musa mendoakan bangsa Israel. Mendoakan bangsa Israel agar mereka diselamatkan oleh Tuhan. Agar mereka diteguhkan kembali, agar mereka dikuatkan kembali. Oleh karena murka Tuhan. Kita tahu bersama juga contoh yang lain yaitu Abraham. Abraham dalam kitab Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang ke-16 sampai yang ke-33. Bagaimana Abraham menjadi pendoa syafaat bagi Sodom dan Gomora. Adalah satu daerah yang sangat menyakiti hati Tuhan. Tetapi ada satu pribadi yaitu Abraham. Dia menjadi seorang pendoa syafaat bagi daerahnya, bagi negeri itu. Saudara, malam hari ini saya mengajak saudara ketika kita berdoa. Tidak hanya mendoakan diri kita pribadi, tetapi kita mendoakan keluarga kita, lingkungan tempat tinggal kita, lingkungan pelayanan kita, lingkungan pekerjaan kita, lingkungan kota kita, bahkan kepada bangsa-bangsa. Hati Tuhan akan digerakkan dan bangsa kita akan dipulihkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yang menjadi kesimpulan saya malam hari ini yaitu sangat penting bagi kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Seperti Kaleb dan Yosua, terkadang kita harus menderita karena dosa-dosa orang lain. Tetapi pada akhirnya keadilan akan ditegakkan Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ingat baik bahwa
Jangan batasi kuasa Tuhan, karena kuasa Tuhan tidak pernah terbatas bagi saudara dan saya. Dan kuasanya tidak akan pernah terbatas ruang dan waktu, walaupun hanya secara online. Percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolongmu. Amin. Kebenaran firman Tuhan, saya yakin, saya percaya kita semua akan terus diberkati oleh Tuhan. Kuasa Tuhan akan terus menyertai kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kuasa Tuhan tidak akan pernah terbatas bagi saya dan saudara. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, mari kita renungkan. Dan kuasa Roh Kudus yang akan terus memampukan setiap kita mempraktikkan setiap perkataan firman Tuhan. Haleluya, kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Kita angkat pujian, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Amin, Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, amin Yesus. Semua dapat Kau lakukan, haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya. Amin, benar Tuhan. Kuasa-Mu sempurna bagi setiap kami, Yesus. Ya Yesus. Amin, kami percaya Tuhan, mujizat-Mu nyata bagi setiap kami. Haleluya Yesus. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, amin. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Haleluya,
Haleluya, benar ya Bapa di surga. Kami percaya kuasa mujizat-Mu nyata bagi setiap kami. Karena kami percaya kuasa Allah tidak akan pernah terbatas ruang dan waktu bagi setiap kehidupan kami. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Firman-Mu boleh menguatkan kami. Firman-Mu boleh meneguhkan setiap pribadi kami masing-masing. Kami percaya setiap umat-umat Tuhan boleh disembuhkan, boleh dipulihkan, mendapat pengharapan yang baru, mengalami kelepasan bersama dengan Engkau, dan kemenangan demi kemenangan boleh kami terima karena kuasa Tuhan terus mengalir bagi setiap kami. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga. Kami rindu Tuhan memberkati segenap umat-umat Tuhan dimanapun berada. Bahkan yang setiap yang melihat dan mendengar, kami percaya semua diberkati dalam nama Yesus. Setiap pendidikan, usaha, pekerjaan, mata pencaharian semua diberkati dalam nama Yesus. Dan biarlah ya Tuhan berkat Abraham, Ishak dan Yakub terus mengalir bagi setiap kehidupan umat-umat Tuhan yang ada. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa di surga. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin.